Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kita bertiga, Ustadz Rano Syakib dan Ustadz Rozi Syakib di acara PJ atau Podcast Jalanan. Kali ini tema yang akan kita bahas tentang masalah pendidikan yang terbaik di akhir zaman. Akhir-akhir ini dalam kalender santri sebentar lagi kan mau bulan Sa'ban, yang artinya ada akhir sana. Terus orang tua ini kan mungkin bingung dalam mencari pendidikan yang terbaik untuk anaknya, khususnya di pesantren. Terus bagaimanakah ciri-ciri pesantren atau pondok pesantren atau pendidikan Islam yang terbaik menurut agama yang ilmunya menyambung pada Rasulullah SAW? Monggo Ustaz dijelaskan, karena banyak sekali di daerah kita pesantren-pesantren yang akhir-akhir ini berdiri dengan bangunan yang begitu megah. Terus bagaimanakah mengenali ciri-ciri pesantren itu yang disebut tadi menyambung atau bersandar kepada Rasulullah SAW? Monggo Ustaz dijawab. Ya, memang saat-saat seperti ini penting ya referensi bagi para orang tua, karena banyak, alhamdulillah daerah kita khususnya sekarang sudah banyak kesadaran orang tua untuk memondokkan anak. Jadi tidak hanya sekolah, tapi yang dipikir sekarang banyak orang tua yang pola pikirnya mulai mondokkan anak. Nah, di sini ketika mondokkan anak juga harus ada referensi yang membantu sehingga tidak asal-asalan dalam mondok. Ini nanti yang diharapkan anak ini jadi anak yang soleh atau solihah, nurut. Nah, itu semua harus ada referensi yang benar nanti sehingga ketemu dalam tempat dan pendidikan yang betul-betul tepat, tidak salah tempat. Kita sekarang lihat di perkembangan daerah kita tuh alhamdulillah ya, orang tua tuh sudah mau mondokkan anak-anak. Mondok, enggak sekolah tok. Kalau zaman dulu saya masih kecil tuh intinya sekolah aja. Sekarang alhamdulillah udah mondok gitu. Banyak pikiran mondok sama sekolah seperti itu. Itu tadi banyak. Nah, sekarang ada bagaimana referensi pondok yang bagus, karena ini memang saat-saatnya untuk cari pondok, cari tempat pendidikan untuk anak yang terbaik untuk anak. Jelas biar orang tua tidak salah pilih. Ya, semua orang tua pasti menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Maka sebagaimana dikatakan, masjid itu adalah rumahnya Allah, buyutullah al-masajid wa buyutun nabi al-ma'ahid. Jadi masjid itu kan rumahnya Allah. Sedangkan rumahnya Nabi Muhammad itu adalah pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren itu disebut rumahnya Nabi Muhammad? Ya karena di dalamnya ada warisannya Nabi. Misalnya kita punya harta itu kan kita simpen di rumah. Kalau ada orang meninggal maka hartanya jadi warisan itu disimpan di dalam rumahnya. Harta berlian atau apa disimpan biasanya di rumah. Walaupun sekarang uang bisa di bank ya. Begitu juga Nabi Muhammad itu punya warisannya disimpan di pesantren, rumahnya beliau itu pesantren. Ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Sehingga para nabi itu tidak mewariskan harta atau benda, tidak mewariskan rupiah atau dolar, tapi mereka semua beliau itu mewariskan ilmu. Sekarang jadi pertanyaan, apakah semua pesantren itu adalah tempat warisannya Nabi? Ya, itu Ustaz, ya, betul. Maka tidak semua pesantren itu menjadi tempat warisannya Nabi, enggak. Nah, kadang-kadang orang itu obsesi aja. Dia pokoknya pendidikan pesantren, pendidikan itu tujuannya adalah untuk tujuan duniawi. Potong iso, tapi dia tidak paham pesantren itu seperti apa, isinya seperti apa, cara menjalankan pesantren itu yang benar-benar pesantren yang menjadi tempat warisan Nabi itu bagaimana. Kadang-kadang dia tidak paham, asal buat pondok pesantren, asal dia jalankan, padahal isinya kadang-kadang tidak sesuatu yang membuat Nabi seneng. Pesantren itu kan tempat yang paling membuat Kanjeng Nabi seneng, karena ilmunya Nabi di sana dipelajari, dihidupkan, sehingga Nabi bangga. Sehingga Nabi bahagia dengan itu semua yang ada di dalam pondok pesantren. Tapi kadang-kadang ada pondok pesantren yang tidak membuat Nabi bangga, tidak membuat Nabi seneng. Itu pertanyaan Ustaz. Katanya tadi pesantren rumahnya Nabi. Terus
Apa ada pesantren yang tidak yang bisa membuat Nabi tidak bangga, itu seperti apa Ustaz? Ya, kalau isinya di situ malah sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, jadi kita bahas dulu tanda-tanda pondok pesantren yang apa itu? Yang bagus. Yang ilmunya. Jadi untuk orang tua kalau bicara masalah pondok pesantren, kurang bagus ini Mas. Kalau untuk orang tua berbicara referensi anak kita untuk masuk ke pondok pesantren, maka ciri khas pondok pesantren yang betul-betul menjadi rumahnya Nabi, rumah warisannya Nabi. Ada satu ciri yang bisa dilihat oleh siapapun, walaupun orang bodoh sekalipun kita bisa lihat. Salah satu ciri itu apa? Yaitu pondok pesantren tersebut ketat memisah antara putra dan putri. Santri putra, santri putri itu dipisah. Ketat dia, masalah pesantren itu ketat, masalah putra dan putri. Bahkan yang ngajar putra-putra, yang putri-putri. Ini salah satu ciri khas yang paling bisa dilihat secara gampang sekali. Lihat itu berarti pondok pesantren yang benar-benar menjadi tempat warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena warisannya Nabi ini ibaratkan berlian suci, yang sesuatu yang suci. Jadi harus diajarkan dengan cara yang bersih, yang sesuai ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Pernah kita mendengar dari salah satu guru kita mengatakan bahwasannya bagaimana mungkin ilmunya Nabi ini bisa didapatkan oleh seorang murid sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan berkah kalau cara pengajarannya itu dengan cara yang tidak disenangi oleh Nabi, yaitu antara laki-laki dan perempuan dicampur. Satu kelas putra putri dicampur dalam satu kelas satu pengajaran. Nah ini kan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Bahkan di salah satu kitab ini termasuk al-ikhtilat al-muharram, sesuatu percampuran yang diharamkan. Itu termasuk adalah percampuran santri putra putri di dalam kelas. Itu termasuk dari sesuatu yang diharamkan oleh Nabi, oleh ajaran agama kita yang tidak disenangi oleh Nabi. Nah, cara mengambil ilmunya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, bagaimana mungkin seorang santri bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah? Nah, ilmu itu sumbernya dari Nabi, nyarinya dengan sesuatu yang Nabi tidak seneng, gitu loh. Yang Nabi tidak bahagia dengan itu. Nah, itu paling gampang. Ini kan rancu. Nah, itu paling gampang bagi orang tua yang benar-benar pengen anaknya dapatkan ilmu agama yang benar-benar jadi warisannya dari warisannya Nabi. Ciri khasnya itu pesantren itu ketat antara putra putri berpisah. Ya itu ciri yang paling gampang dilihat oleh siapapun. Itu nggak bisa ditawar lagi sudah. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan percampuran. Oh ini karena pondok pesantren saya ini masih campur karena ini fasilitasnya belum ada ini itu tidak ada alasan itu. Kalau belum bisa ngasih fasilitas, mending buka putra-putra aja, putri-putri aja. Kalau di Kobar itu ada 2 titik ya, 2 titik pondok pesantren yang saya ketahui yang benar-benar. Ini yang diketahui ya, yang saya ketahui, mungkin ada yang lain. Ada 2 titik yang di situ benar-benar ketat. Jadi 2 pesantren ini hanya menerima santri putra saja. Bagus itu. Ini tidak ada santri putri, nggak diterima dulu. Kenapa? Karena fasilitas belum ada, yang ngajar juga belum ada. Akhirnya pondok 2 titik pesantren ini mereka hanya menerima pondok putra saja. Itu di daerah Pangkalan Bun ada 2 titik yang saya ketahui. Nah, kalau yang lain yang saya ketahui selama yang saya ketahui ini, yang lain tuh masih campur aduk itu tadi, putra putri dicampur. Nah itu untuk para orang tua kalau memang benar-benar anaknya pengen mewarisi warisan Nabi yang benar dari jalur yang benar, dari sumber yang bersih, maka caranya itu lihat pondok pesantren yang ketat antara putra dan putri. Itulah sumber yang bersih, itu sumber yang murni, nggak ada campuran. Ibarat mata air itu benar-benar bersih, airnya bersih bening. Tapi kalau sudah dicampur maka harus hati-hati di situ. Jangan-jangan itu tadi termasuk pondok pesantren yang malah jadikan Nabi tidak bahagia, tidak senang. Terus yang berikutnya Ustaz, ciri-ciri yang berikutnya mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat kebanyakan, terutama khususnya orang-orang tua, selain perpisahan antara laki-laki dan perempuan, mungkin ada ciri-ciri lainnya. Yang kedua, lihat gurunya, lihat pengajar-pengajarnya, lihat yang pengasuhnya, apakah dia termasuk orang-orang yang benar-benar ahli ilmu, apakah dia benar-benar orang yang mengambil ilmu dulu dari guru ke guru nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang dijaga kebenarannya dengan sanad.
Jadi dari guru ke guru ke guru ke guru sehingga ajaran ini bisa diterima sampai sekarang dengan benar. Nah, jadi harus diperhatikan itu. Nah, jadi riwayat pengasuhnya Ustadz di situ sampai harus pelajari. Ini pengasuhnya yang punya pesantren. Tapi kan di mana? Ada ungkapan sampaikanlah walau satu ayat. Kan gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Sampaikanlah walau satu ayat. Iya. Sampaikanlah walau satu ayat itu ya memang semua dari umat Nabi itu memang dianjurkan untuk berdakwah. Tapi kalau kapasitas pesantren itu kan yang diajarkan bukan hanya satu ayat gitu loh, bukan hanya ilmu yang sedikit, tapi pesantren itu adalah tempat justru pusat ilmunya Nabi itu sekarang di pesantren. Kalau sampaikan walau satu ayat, memang semua umat Nabi ini berhak untuk menyampaikan ilmu yang dia dapat. Walaupun satu ayat iya sampaikan ke keluarganya, ke tetangganya kalau memang bisa. Berbeda kalau skala pesantren. Tapi kan skala itu skala kecilnya. Nah, kalau skala besar seperti pesantren itu kan tempat untuk menggali ilmunya Nabi yang benar-benar banyak di situ dibahas. Nah, karena itu kita senang ya kalau ada pondok pesantren dibangun banyak, itu senang. Ya, senang, akan tetapi ya itu tadi kadang-kadang di zaman akhir ini pembangunan pesantren dan lain-lain itu terkadang yang bangun itu dia tidak pernah mondok, bangun pesantren dia tidak pernah mondok, akhirnya pengelolaannya pun keliru, pendidikannya pun akhirnya jadi keliru karena sesuai dengan yang dia tahu. Terus ya itu tadi bahayanya nih, ibarat tadi kan apa, kayak orang buka klinik kedokteran, buka periksa, tapi dokternya bukan dokter asli, dia tidak lulus dari kedokteran, tidak punya sanad ijazah dari kedokterannya, akhirnya dia buka praktek kedokteran, kan nanti jadinya prakteknya itu salah semua nanti. Logikanya seperti itu. Anak kita juga sama. Apalagi yang sekelas yang ini berkaitan dengan akhirat. Kalau begini, kalau dokter itu mengobati penyakit badan, yang mana badan ini nanti kalau sudah selesai meninggal dunia nggak berlanjut sampai akhirat penyakit badan ini. Tapi kalau anak-anak kita itu di dalam mengambil ilmu agama itu keliru, nah, nanti itu berlanjut sampai akhirat. Bagaimana kalau nanti di dalam hatinya dia tidak bisa membersihkan hatinya, amalnya, ibadahnya keliru, itu sampai berlanjut sampai akhirat. Nah kalau kita saja mau mengobatkan penyakit yang bersifat dohir badan ini yang hanya di dunia ini, kita pilih dokter yang asli, yang paling bagus kita pilih. Apalagi kita memasukkan pendidikan agama bagi anak-anak kita, harus kita pilih apakah dia punya ilmu benar-benar yang benar ilmunya, yang punya sanad, dia pernah belajar dari guru ke guru apa enggak, harus kita benar-benar perhatikan. Jangan asal lihat pondok pesantren yang bangunannya mewah, yang fasilitasnya bagus, jangan, tapi lihat dulu siapa yang ada di sana, guru-gurunya bagaimana, suluknya atau perilakunya gurunya bagaimana, karena itu yang nanti akan ditiru oleh anak-anak kita, yang akan diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita salah memilih guru, pendidikan agama anak kita keliru, ibadahnya nanti bisa jadi keliru, di dalam diajarinya dia keliru, sehingga nanti berlanjut sampai akhirat itu bagi anak-anak kita. Maka hati-hati di dalam intinya itu tadi, orang sakit pasti ke dokter yang benar-benar dokter asli, dokter bukan gadungan. Begitu juga orang sakit nggak tahu ilmu agama, itu kan ibarat kayak sakit toh, kita ibadah belum bener kan berarti sakit, kita harus benerin itu. Nah itu juga harus ke orang yang benar-benar asli, dia memegang ilmu dari guru hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dua ini cukup lah. Jadi paling pertama, paling gampang adalah melihat pondok itu ketat antara putra dan putri. Bahkan guru-guru kita itu kalau ngajar perempuannya disatir, tidak kelihatan, jadi ngajar ketutup gitu. Jadi yang perempuan cuma dengar suara gurunya aja, tidak lihat wajahnya sama sekali. Itu guru-guru kita kalau ngajar perempuan, kalau memang nggak ada guru perempuan itu sampai seperti itu. Jadi disatir muridnya perempuan sama sekali tidak kelihatan, karena memang berbahaya, ya, berbahaya. Jadi intinya itu bisa putra-putri ketat. Kemudian kalau bisa telisik, dikenali profil dari pengasuhnya, guru-guru di situ, lulusan mana, muridnya siapa, itu diteliti. Cuman ini agak sulit untuk orang awam ya, agak sulit. Tapi kadang-kadang orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah belajar dari guru ke guru, jadi guru pesantren, kan bahaya ini. Ini banyak terjadi seperti itu. Walau satu ayat tadi tidak berlaku untuk dunia pesantren tadi ya. Soal bahaya ini ya berarti ya. Iya bahaya. Justru itu yang menjadi rusaknya agama, itu justru orang-orang yang
tidak ahli di dalam agama tapi menyampaikan agama, itu bahaya itu justru. Itu tadi sudah, kalau dokter palsu kok buka praktek ya bukan banyak sembuh tapi banyak yang mati nanti, salah obat, salah semuanya salah karena dia bukan dokter asli, gadungan gitu. Begitu juga agama sama. Jadi intinya ada dua itu, satu ketat pondok pesantren itu ketat antara putra putri dipisah. Nomor dua di situ profil dari pengasuhnya ustadznya itu punya guru teliti itu sampai Rasulullah SAW dua itu. Kalau minimal ya kalau memang yang kedua ini agak sulit, yang pertama itulah itu sudah lumayan jadi tanda yang besar. Di pondok itu berarti pondoknya Nabi, rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau sekarang ini anak-anak sekolah campur putra putri ini bagaimana? Nah, kalau dalam syariat itu bagaimana itu? Solusinya bagaimana? Maka kita bahas nanti di PJ yang kedua. Nah, sekarang tutup dulu sudah panjang itu. Oke, terima kasih. Ilmu yang luar biasa, khususnya untuk para orang tua yang memilih pesantren untuk anak-anaknya. Referensi atau caranya begitu, cara untuk memilih pondok pesantren pendidikan agama seperti itu, cara referensinya. Karena nanti kalau kita salah memasukkan pondok bagi anak kita juga akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Anak-anak kita juga nanti kasihan sampai dunia akhiratnya kasihan. Oke, kita tutup dulu sementara. Berarti intinya untuk orang tua kalau memilih pondok pesantren, kenali ciri-cirinya. Ada dua ciri yang pokok. Yang pertama tentang ketat, tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan. Yang kedua, teliti dulu pengajarnya, pengasuhnya, dari gurunya siapa. Nanti kelihatan dia selalu sunnah pada nanti kelihatan ke atasnya. Ilmu yang luar biasa buat orang tua. Silahkan pilih referensi pesantren yang benar-benar. Oh iya, promosi kalau daerah Pangkalan Banteng atau Kobar silakan masuk ke pondok kita MH. Sekaligus kita promosi pondok pesantren Mansaul Huda MH. Depan Bangkalteng Pangkalan Banteng. Ada pengajaran pendalaman kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf. Ada juga pondok tahfidz. Jadi pondok kami lengkap. Yang mau tahfidz silahkan. Yang mau mendalami kitab, hadis, tafsir, sekolah nanti kita usahakan. Jangan khawatir nggak dapat ijazah. Bisa ikut paket. Bisa dapat paket ijazah dan setara, itu sama. Sementara ini kita tidak membuka sekolah formal. Belum ada itu tadi, belum ada fasilitas untuk memisah laki-laki dan perempuan. Insyaallah doakan mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuka sekolah. Kita buat gebrakan pendidikan yang intinya formal yang memisah antara putra dan putri. Itu belum ada. Itu nanti terdapatnya di PJ kedua itu nanti bahasnya. Jangan lupa like, share, dan komen di YouTube kami. Intinya dua tanda MHTV. Like, share, komen MHTV channel sebrek. Maaf atas segala kekhilafan kesalahan. Kami akhiri. Sebelumnya. Jadi intinya dua tadi ya. Silakan masukkan di pesantren yang punya ciri dua itu. Masuk pondok kami boleh, pondok lain monggo. Yang penting cirinya dua tadi. Mansaul Huda Pangkalan Banteng depan Bangkalteng. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu. Cekrik.